61-70. Hadits Sahih Bukhari 61. Bab keterangan tentang ilmu, diantaranya firman Allah Ta'ala, dan katakanlah, ya Rab tambahkanlah aku ilmu. Siapa di antara kalian yang bernama Muhammad? Pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersandaran di tengah para sahabat, lalu kami menjawab, orang ini, yang berkulit putih yang sedang bersandar. Orang itu berkata kepada beliau, wahai putra Abdul Muthalib. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, aku sudah menjawabmu. Maka orang itu berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku bertanya kepadamu persoalan yang mungkin berat buatmu, namun janganlah kamu merasakan sesuatu terhadapku. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tanyalah apa yang menjadi persoalanmu. Orang itu berkata, aku bertanya kepadamu demi Rabbmu dan Rabb orang-orang sebelummu. Apakah Allah yang mengutusmu kepada manusia seluruhnya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, demi Allah, ya benar. Kata orang itu, aku bersumpah kepadamu atas nama Allah, apakah Allah yang memerintahkanmu supaya kami salat 5 waktu dalam sehari semalam? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, demi Allah, ya benar. Kata orang itu, aku bersumpah kepadamu atas nama Allah, apakah Allah yang memerintahkanmu supaya kami puasa di bulan ini dalam 1 tahun? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, demi Allah, ya benar. Kata orang itu, aku bersumpah kepadamu atas nama Allah, apakah Allah yang memerintahkanmu supaya mengambil sedekah dari orang-orang kaya di antara kami lalu membagikannya kepada orang-orang fakir di antara kami? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, demi Allah, ya benar. Kata orang itu, aku beriman dengan apa yang engkau bawa dan aku adalah utusan kaumku, aku Dalamam bin Salabah saudara dari Bani Sa'd bin Bakar. Begitulah kisah tadi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Musa bin Ismail dan Ali bin Abdul Hamid dari Sulaiman bin Al-Mughirah dari Sabit dari Anas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadits Sahih Bukhari 62. Bab metode munawalah dan surat-surat para ahli ilmu ke berbagai negeri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa agar mereka kekuasaannya dirobek-robek sehancur-hancurnya. Hadits Sahih Bukhari 63. Bab metode munawalah dan surat-surat para ahli ilmu ke berbagai negeri. Lalu aku bertanya kepada Qatadah, siapa yang membuat tanda Muhammad Rasulullah? Jawabnya, Anas. Hadits Sahih Bukhari 64. Bab siapa yang duduk di belakang dalam suatu majelis. Maukah kalian aku beritahu tentang ketiga orang tadi? Adapun seorang di antara mereka, dia meminta perlindungan kepada Allah, maka Allah lindungi dia. Yang kedua, dia malu kepada Allah, maka Allah pun malu kepadanya. Sedangkan yang ketiga berpaling dari Allah, maka Allah pun berpaling darinya. Hadits Sahih Bukhari 65. Bab sabda Nabi, berapa banyak orang yang hanya mendapat penyampaian lebih paham dibanding orang yang mendengarnya langsung. Hari apakah ini? Kami semua terdiam dan menyangka bahwa beliau akan menamakan nama lain selain nama hari yang sudah dikenal. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, bukankah hari ini hari nahar? Kami menjawab, benar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bertanya, bulan apakah ini? Kami semua terdiam dan menyangka bahwa beliau akan menamakan nama lain selain nama bulan yang sudah dikenal. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, bukankah ini bulan Zulhijjah? Kami menjawab, benar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya darah kalian, harta kalian dan kehormatan kalian sesama kalian haram suci, sebagaimana sucinya hari kalian ini, bulan kalian ini dan tanah kalian ini. Maka, hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir, karena orang yang hadir semoga dapat menyampaikan kepada orang yang lebih paham darinya. Hadits Sahih Bukhari 66. Bab Nabi selalu memberi waktu yang tepat ketika memberi nasihat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memilah-milah hari yang tepat bagi kami untuk memberikan nasihat, karena khawatir rasa bosan akan menghinggapi kami. Hadits Sahih Bukhari 67.
Bab Nabi selalu memberi waktu yang tepat ketika memberi nasihat. Permudahlah dan jangan persulit, berilah kabar gembira dan jangan membuat orang lari. Petik 2. Hadits Sahih Bukhari 68. Bab orang yang menyediakan hari-hari khusus untuk bermulazamah dengan para ulama. Wahai Abu Abdurrahman, sungguh aku ingin kalau Anda memberi pelajaran kepada kami setiap hari. Dia berkata, sungguh aku enggan melakukannya, karena aku takut membuat kalian bosan, dan aku ingin memberi pelajaran kepada kalian sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi pelajaran kepada kami karena khawatir kebosanan akan menimpa kami. Hadits Sahih Bukhari 69. Bab siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah pahamkan dia tentang agama. Barang siapa yang Allah kehendaki menjadi baik maka Allah fakihkan dia terhadap agama. Aku hanyalah yang membagi-bagikan sedang Allah yang memberi. Dan senantiasa umat ini akan tegak di atas perintah Allah, mereka tidak akan celaka karena adanya orang-orang yang menyelisihi mereka hingga datang keputusan Allah. Hadits Sahih Bukhari 70. Bab memahami ilmu. Sesungguhnya di antara pohon ada suatu pohon yang merupakan perumpamaan bagi seorang muslim. Aku ingin mengatakan bahwa itu adalah pohon kurma namun karena aku yang termuda maka aku diam. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itu adalah pohon kurma.